Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Di sini materi kita hari ini yang pertama yaitu tentang penyelidikan IPA. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu penyelidikan IPA, pertama-tama kita mengetahui dulu mata pelajaran kita hari ini yaitu tentang IPA. Nah, di mana mata pelajaran IPA ini adalah mata pelajaran baru bagi kalian semua. Nah, karena kalian sudah masuk ke jenjang ke kelas 7 SMP, maka pembelajaran IPA itu menjadi mata pelajaran wajib di kelas ini. Nah, adapun apa itu IPA? IPA merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Nah, ilmu pengetahuan alam adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu benda mati maupun benda hidup. Kemudian, di dalam menemukan konsep-konsep IPA, para ilmuwan melakukan kegiatan penyelidikan yang disebut observasi atau pengamatan. Nah, para ilmuwan di sini, saya misalkan yaitu ada Albert Einstein dan Isaac Newton. Mereka ini adalah salah satu para ilmuwan yang melakukan kegiatan penyelidikan. Nah, kegiatan penyelidikan yang mereka lakukan disebut observasi atau pengamatan. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan itu harus dilakukan langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, selain para peneliti terdahulu melakukan penelitian, di zaman modern ini ada juga beberapa ilmuwan yang melakukan di bidang teknologi. Misalnya, yang sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ada komputer, televisi, biji jagung hibrida, pupuk, dan sebagainya. Kemudian, di dalam langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian dinamakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dari pemecahan masalah dan mengetahui penyebabnya secara sistematis sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang dapat dipercaya. Nah, kemudian di dalam metode ilmiah ada namanya langkah-langkah atau tahap-tahap yang meliputi yang pertama kita melakukan observasi awal. Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengamati keadaan awal objek penelitian, lalu kita menganalisis sifat-sifat objek tersebut yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah kegiatan untuk menemukan dan menentukan masalah dalam penelitian. Kemudian yang ketiga, merumuskan hipotesis atau kata lainnya yaitu dugaan sementara. Hipotesis adalah rumusan awal terhadap hasil dari permasalahan. Kemudian yang keempat, melakukan eksperimen. Eksperimen di sini yaitu kita melakukan percobaan untuk membuktikan permasalahan yang teliti. Melakukan analisis hasil. Kemudian, melakukan analisis hasil. Analisis hasil di sini dapat dikembangkan dari rumusan hipotesis atau dugaan sementara yang tadi atau yang telah kita buat untuk mengetahui apakah hipotesis atau dugaan sementara ini yang kita buat dapat menjelaskan permasalahan yang ada. Kemudian, langkah yang terakhir yaitu kita melakukan menarik kesimpulan. Setelah hasil analisis dan dihubungkan dengan hipotesa atau dugaan sementara, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan jelas. Kemudian, proses penyelidikan ilmiah. Dalam metode ilmiah dilakukan kegiatan yang disebut dengan penyelidikan ilmiah. Nah, di dalam penyelidikan ilmiah ini ada 3 proses yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan pengamatan. Nah, apa itu pengamatan? Pengamatan adalah proses mengumpulkan informasi tentang benda yang sedang diselidiki. Jadi kita mengumpulkan informasi tentang benda yang kita selidiki.
Nah, pengamatan di sini dapat dilakukan dengan bantuan indera manusia, mata, hidung, mulut, atau lainnya. Dan kita juga dapat melakukan dengan menggunakan alat ukur. Misalnya, sewaktu kalian mengamati pertumbuhan tumbuhan, dapat digunakan alat bantu, misalnya alat ukur yaitu mistar untuk mengetahui panjang pertumbuhan tersebut. Nah, sedangkan untuk kita mengamati jasad renik, biasanya kita menggunakan alat bantu yang itu mikroskop. Kemudian, dalam penyelidikan ilmiah yang kedua, yaitu membuat inferensi. Nah, artinya merumuskan penjelasan berdasarkan data informasi yang telah dikumpulkan pada pengamatan. Penjelasan tersebut dapat digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati, dan kita dapat membuat hipotesis atau perkiraan atau disebut dengan dugaan sementara. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu kita mengkomunikasikan. Setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, di dalam hal-hal yang dikomunikasikan, kita bisa buat dalam bentuk gambar, tabel, maupun grafik. Nah, selanjutnya, di dalam kegunaan belajar IPA, yang pertama, kita dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, kita dapat mengetahui mengapa matahari bisa bersinar. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua yaitu kita dapat menyelesaikan masalah. Kemudian kegunaan belajar IPA yang ketiga yaitu berpikir logis dan sistematis. Kemudian yang terakhir, dapat meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Gunanya untuk apa? Ya, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.